Angin adalah kisah tentang tekad, persahabatan, belajar, inovasi, ketulusan, dan keberanian melawan kegelapan. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa angin bisa membawa perubahan jika hati yang bersatu menggerakkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi satu paragraf di bagian belakang dari novel Angin. Ini adalah merupakan novel kedua saya. Ya, ternyata menulis novel saya menemukan keasikan tersendiri. Ya. Novel Angin ini berangkat dari sebuah konsep tentang saya mengajar turbin angin, di mana turbin angin itu adalah merupakan alat mekanik untuk mengkonversi energi angin menjadi energi listrik. Tetapi itu bahasanya sangat tinggi dan sangat ilmiah. Kalau di level perguruan tinggi dia ada sekitar 2-3 SKS. Nah, banyak masukan datang ke saya ketika novel pertama saya terbang yang kemarin itu muncul untuk bisa menghadirkan novel-novel yang lain dalam rangka membahas teknologi yang sederhana. Maka untuk yang kedua hadirlah novel Angin ini. Di novel Angin ini, layaknya sebuah novel, maka di sana dia ada aktor-aktor utamanya. Aktor utamanya bersentral pada tokoh bernama Antasena. Antasena memiliki sahabat seperti Anila dan Arfa. Mereka kemudian bekerja sama bahu-membahu untuk mengentaskan desanya yang selama ini gelap gulita agar kemudian bisa teraliri dengan jaringan listrik. Tetapi bukan jaringan listrik dari pemerintah, tetapi dengan swadaya berusaha membangun turbin angin. Tapi layaknya sebuah novel yang lainnya, maka perjalanan tidak selalu mudah. Di sana ada konflik, di sana ada perseteruan, di sana ada perdebatan-perdebatan yang melibatkan hati dan menguras perasaan. Maka muncullah seorang pengusaha tambang yang tamak bernama Pak Mulyono dengan krunya yang kemudian berusaha menghalangi apa yang dicita-citakan oleh Antasena dan teman-temannya. Melalui novel ini, saya juga memperkenalkan tentang teknologi masa depan. Ada satu chapter di dalam buku ini yang kemudian menggambarkan bagaimana dengan ilustrasi fiktif jam angin atau jam yang bisa menembus waktu dan zaman. Itu kemudian Antasena terbawa ke masa depan dengan perjalanan waktu. Di masa depan ternyata teknologi konversi alam menjadi listrik itu sangat maju sekali. Masa depan Antasena bertemu dengan Profesor Tio dan teman-temannya, bagaimana kemudian bisa melihat turbin angin yang bilahnya itu menyerupai dengan alam, bisa bergerak dengan sendirinya, bisa melingkup dengan sendirinya, yang dampaknya adalah memberikan keefektivitasan dalam mengkonversi energi angin tersebut. Maka dari perjalanan menakjubkan di masa depan tersebut, Antasena kemudian kembali ke masa kini. Ini seperti kisah klasik, tapi dalam sebuah balutan novel akan menjadi sebuah karya sastra yang saya harapkan bisa berbicara banyak terkait dengan bahasa-bahasa yang indah dan bahasa-bahasa yang sering kita pakai, yang kita lupakan, tetapi itu sastranya sangat tinggi. Maka kemudian perjalanan Antasena menghadapi konflik dengan Pak Mulyono didukung oleh warga desa sekitar. Singkat kata, akhirnya kemudian layaknya novel-novel yang lainnya, saya buat alurnya menjadi happy ending. Antasena kemudian menikah dengan sahabat setianya yaitu Anila, dan kemudian musuh bebuyutannya bernama Karin pun akhirnya kemudian bisa berdamai. Maka novel ini saya jadikan sebagai sebuah karya salah satu monumental bagaimana saya kemudian menerjemahkan bahasa-bahasa teknologi menjadi bahasa-bahasa yang rendah yang layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak muda khususnya di level SMA dan ke bawah. Maka kalau Anda ingin membaca lebih jauh karena buku ini cukup tebal, yaitu adalah sekitar 430 halaman, ya, maka kemudian ini menjadi salah satu bacaan mengisi waktu luang Anda yang mungkin bisa dipertimbangkan, karena di sini selain novel-novel beralur tentang konflik percintaan dan juga tentang pertemanan, maka di sini juga ada selipan tentang teknologi. Mudah-mudahan novel ini berguna bagi Anda dan kita semuanya, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan minat baca mereka secara literasi, tetapi juga tidak meninggalkan tentang penguasaan teknologi di masa depan. Sekian dari saya sambil menghabiskan kopi ini, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bacaan buku ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.